morning everyone. Before we start our lesson today, let us sing a song. The title is Bapa Engkau Sungguh Baik. Hingga saat ini Tuhan, kami boleh mengucap syukur buat kebaikan-Mu hari ini Tuhan. Kami akan memulai pembelajaran kami, kiranya Engkau menuntun kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Anak-anak, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Anak-anak, jangan lupa untuk menyiapkan buku cetak, buku tugas dan juga buku catatan kalian. Nah, untuk pembelajaran berikut ini kalian bisa simak video berikut ini. Anak-anak, kita mulai pembelajaran kita hari ini, yaitu kita akan memulai pembelajaran dengan 2 pembelajaran dan misalkan habiskan pembelajaran 8 lalu nanti ditambah dengan pembelajaran berikutnya. Nah, ini pembelajaran 8 mengenai pengendalian diri sebagai wujud kasih. Miss ambil dari kompetensi dasar mengakui pemeliharaan Allah dan keselamatan berlaku bagi seluruh ciptaan termasuk alam. Peserta didik mampu mengaplikasikan pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini contohnya ada 2, yaitu di lingkungan keluarga dan sekolah. Dalam lingkungan keluarga, mengikuti ibadah secara rutin meski ada hal yang lebih menarik. Kita tahu bahwa banyak hal yang menarik perhatian kita ketika kita mau beribadah. Namun kita lebih mementingkan ibadah terlebih dahulu di dalam lingkungan keluarga. Yaitu mengenai pengendalian diri dalam lingkungan keluarga. Lalu yang kedua, menyisihkan uang saku untuk persembahan ucapan syukur. Jadi menyisihkan uang saku bukan berarti setelah kita membeli sesuatu hal baru kita sisihkan, tidak. Tetapi ketika orang tua kita memberikan uang saku ke kita menyisihkan terlebih dahulu uang saku tersebut untuk persembahan. Lalu lebihnya kita pakai untuk keperluan kita. Lalu di sekolah, contoh pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari dalam sekolah yaitu yang pertama,
Jujur ketika mengerjakan soal ujian. Nah, ketika kalian diberikan soal oleh guru atau miss dan mister, kalian jujur mengerjakan soal ujian. Ya. Di sini kalian kembali ke diri masing-masing, apakah kalian mencontek atau tidak. Itu kembali ke diri masing-masing. Ketika seseorang yang benar-benar takut akan Tuhan, ketika dia mau mencontek, dia merasa bahwa ada sesuatu hal yang mengganjal di dalam hatinya. Oleh sebab itu, orang yang mampu mengendalikan diri, ia dapat jujur ketika mengerjakan soal ujian. Lalu yang kedua, mengikuti ibadah dengan segenap hati. Kita tahu bahwa ketika kita beribadah, kita bukan beribadah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Memang benar ketika kita beribadah, kita bersama mereka. Namun di sini ketika kita beribadah dengan segenap hati. Kita fokus dengan apa yang kita lakukan saat kita beribadah. Oleh sebab itu di sini dikatakan bahwa contoh pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari di sekolah yaitu mengikuti ibadah dengan segenap hati. Jadi bukan dengan hal yang main-main atau dengan keterpaksaan. Selanjutnya, dengan pengendalian diri, kita mampu menjadi teladan bagi sesama dan menciptakan suasana surga. Maksudnya suasana surga yang seperti apa, Miss? Menciptakan suasana surga yaitu menciptakan damai, aman, tentram. Ketika kita masuk ke dalam lingkungan, kita bisa membawa damai bagi mereka di dalam hidup kita. Dikatakan bahwa dalam Amsal 22 ayat 24, Amsal ini berkata kepada kita bahwa pergaulan seseorang akan mempengaruhi kebiasaan hidupnya. Ketika kita bergaul dengan orang yang baik, ketika kita bergaul dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, ketika kita bergaul dengan orang-orang yang di lingkungan positif, itu akan terbawa ke dalam diri kita. Namun ketika kita bergaul dengan orang-orang yang negatif, bergaul dengan orang-orang yang bisa dikatakan tidak baik, kita pun akan terpengaruh. Namun ketika kita memiliki pengendalian diri dalam diri kita mampu untuk mengendalikan diri. Baik ketika kita bergaul dimanapun kita berada, kita dapat memancarkan kasih dalam diri kita. Kita dapat membawa atau menciptakan suasana surga dalam pergaulan kita. Pembelajaran berikutnya yaitu pembelajaran 9, yaitu mengenai rendah hati versus rendah diri. Kompetensi dasar menghayati sikap rendah hati, peduli dan solidaritas terhadap sesama mengacu pada Alkitab. Tujuan pembelajaran ini yaitu peserta didik menjelaskan makna rendah hati, dan peserta didik juga mampu membedakan antara rendah hati dengan rendah diri. Apa itu rendah hati? Apa itu rendah diri? Kita akan bahas di pembelajaran berikut ini. Rendah hati di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu tidak sombong atau angkuh. Kalau kerendah hatian yaitu sikap yang tidak membanggakan diri sendiri, karena tahu bahwa semua hasil pencapaian yang kita miliki atau yang kita dapatkan adalah hasil dari pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu orang yang memiliki rendah hati adalah orang yang tidak mau membanggakan dirinya sendiri, karena ia tahu apa yang ia dapatkan itu adalah anugerah yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. Ciri-ciri orang yang rendah hati yaitu tidak memandang orang lain rendah. Jadi di sini dikatakan tidak memandang orang lain rendah, menyetarakan antara dia dengan orang lain, jadi tidak membeda-bedakan. Lalu yang kedua adalah peduli. Yang ketiga, mau mendengar saran dan menerima kritik dari orang lain. Ketika orang memberikan saran kepada kita, kita tidak marah ketika hal itu mungkin membuat hati kita tidak nyaman. Namun kita dapat menerima kritikan orang lain dengan lapang dada, dengan segenap hati. Nah, yang berikutnya meminta maaf jika salah. Ketika kita melakukan kesalahan, kita tidak segan-segan untuk mau meminta maaf jika kita salah. Itu adalah ciri-ciri orang yang rendah hati. Mau minta maaf ketika ia tahu bahwa dirinya salah.
Lalu berikutnya bersyukur ketika mencapai kesuksesan. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang rendah hati. Ketika ia mencapai kesuksesan, dia tidak bermegah diri, dia tidak berbangga diri, dan dia tidak berbesar hati atau berbesar kepala. Ya, dia mau bersyukur ketika mencapai kesuksesan, karena apa yang dia capai, apa yang dia dapatkan itu karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Nah, Miss ambil beberapa ciri-ciri orang yang rendah hati. Jika kita lihat di pembelajaran 9, ada beberapa banyak ciri-ciri orang yang rendah hati. Miss hanya mau mengambil beberapa saja. Berikutnya yaitu rendah hati versus rendah diri. Kita tahu tadi rendah hati sudah kita bahas di depan. Nah, apa sih bedanya rendah hati dengan rendah diri? Rendah diri adalah perasaan bahwa seseorang lebih rendah dibandingkan orang lain dalam suatu hal. Contohnya gini, rendah diri mereka itu merasa minder atau merasa insecure dengan dirinya sendiri. Jadi rendah diri juga berfokus pada dirinya sendiri, sehingga tindakannya selalu berubah-ubah. Jadi di sini kalau misalnya dia rendah diri, dia merasa bahwa dirinya itu tidak lebih baik daripada orang lain. Padahal kalau kita tahu, Tuhan menciptakan manusia itu unik. Tuhan menciptakan manusia itu berbeda-beda, memiliki talenta yang beda-beda. Oleh sebab itu kita perlu berbangga hati bahwa Tuhan memberikan sesuatu hal yang unik di dalam diri kita masing-masing. Nah, di sini rendah diri penyebabnya adalah kekurangan fisik, atau dia menilai bahwa dia kurang tampan, dia kurang cantik, atau ada sesuatu hal di dalam dirinya yang membuat seseorang itu menjadi minder atau rendah diri, bahkan insecure. Atau keterbatasan mental, dia berbeda dengan yang lainnya. Atau satu hal lagi, sikap orang tua yang sering merendahkan kemampuan anaknya dan perasaan yang muncul dari dalam dirinya. Jadi ketika seorang tua selalu merendahkan kemampuan anaknya, maka anak ini dari hari ke hari, jika ia dikatakan sesuatu hal yang negatif ke dalam pemikiran anak-anak, ia akan merasa, oh saya tidak mampu, oh saya tidak bisa. Tapi ketika orang tua mau support anaknya, atau satu sama lain antara kakak dan adik saling support, saling menguatkan, saling berbagi dalam hal suka dan duka, menguatkan yang lemah, Miss yakin bahwa tidak ada rasa minder. Kita saling mensupport. Oh, misalnya ada anak-anak yang saya tidak mampu di bagian ini, saya tidak bisa. Namun ketika ada orang lain yang mengatakan kamu tidak mampu di bagian ini, tapi kamu bisa mampu di bagian yang lainnya. Jadi di dalam kekurangan pasti ada kelebihan dari seseorang tersebut. Oleh sebab itu kita jangan minder dengan apa yang ada di dalam diri kita, karena Tuhan menciptakan manusia itu unik. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan jangan minder. Kamu berharga dan kamu sempurna. Tuhan buat sempurna, Tuhan berikan sesuatu hal yang unik dalam diri kita masing-masing. Dari kesimpulan pembelajaran ini adalah pribadi yang rendah hati biasanya memandang orang lain sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki keistimewaan dan keunikan. Setiap pribadi memiliki keistimewaan masing-masing, dan setiap pribadi sejatinya Tuhan ciptakan sangat unik dan tidak ada yang sama. Oleh sebab itu, jangan lagi ada yang minder. Kamu unik loh. Tuhan menciptakanmu istimewa. Oleh sebab itu, ingat bahwa kamu adalah satu-satunya di dunia ini. Tidak ada dua, tidak ada tiga. Oleh sebab itu, kamu harus berbangga hati dengan dirimu sendiri. Jangan insecure. Jangan mengatakan bahwa saya tidak mampu, karena kamu memiliki talenta yang sudah Tuhan berikan. Kamu istimewa. Terakhir, misalkan memberikan tugas, kalian bisa jawab pertanyaan yang sudah Miss berikan. Oke anak-anak, sekian dulu untuk pembelajaran kita. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kiranya kalian dapat mengaplikasikan segala sesuatu yang baik di dalam kehidupan kalian.
Tetap semangat, tetap sukacita, dan selalu berdoa. Tuhan Yesus memberkati.